berikutnya mengenai aritmia. Jadi aritmia ini penyakit gangguan irama jantung atau penyakit yang paling sering memberikan keluhan berdebar. Nah, berdebarnya ini bisa pasiennya itu merasakan debarannya cepat. Interpretasinya begitu. Pasien kadang debarannya cepat, dia bahasakan berdebar. Ada juga yang lambat dari biasanya, dia bilang juga berdebar. Ada yang kuat nadinya, dia bilang juga berdebar. Atau yang lemah, itu juga mereka bahasakan berdebar. Atau memang yang benar-benar berdebar, debaran jantungnya tidak teratur. Nah, jadi kalau insidennya, angka kejadiannya lumayan banyak ya. Seperti misalnya fibrilasi atrial. Fibrilasi atrial ini gangguan irama jantung di tingkat atrial yang paling sering terjadi. Presentasinya itu antara semakin tua ya, semakin tua maka angka kejadiannya itu semakin tinggi. Di sini dibedakan usia sampai 44, 15 sampai 44 dibanding dengan usia di atas 85 pada laki-laki, maka angka kejadian pada usia tua AF itu lebih tinggi. Demikian juga perempuan. Kemudian yang kalau untuk gangguan irama jantung yang menyebabkan jantung itu berdebar lebih lambat, biasanya itu karena blok AV. Nah, angka kejadiannya juga lumayan lah. Baik itu blok AV derajat 1, blok AV derajat 2 maupun blok AV total. Jadi kalau per definisi apa itu aritmia? Aritmia adalah kumpulan terminologi yang menggambarkan irama jantung selain irama sinus normal. Jadi kalau kita bicara tentang irama sinus normal, maka artinya irama jantung kita itu akan berdebar sekitar 60-100 kali per menit. Karena sinus normal bisanya berdebar sekian frekuensinya. Kemudian karena dia berasal dari sinus normal, maka iramanya teratur. Karena sinus normal itu dari SA node ke AV node ke berkas his, kemudian ke Purkinje, baru kembali lagi ke AV node, demikian seterusnya. Maka itulah yang memberikan gambaran irama jantung kita itu reguler. Kemudian karena dia berasal dari sinus, maka kontraksinya itu maksimal karena sudah disetting dari Allah itu. Kalau dia dari SA node, maka depolarisasi atrium itu optimal dibandingkan dengan kalau dia berasal dari atrial atau penghubung. Jadi kalau klasifikasi aritmia berdasarkan mekanisme ada dua garis besar, yaitu gangguan pembentukan impuls dan gangguan penghantaran impuls. Tapi ada juga beberapa pasien yang kombinasi, dia yang mengalami gangguan pembentukan sekaligus gangguan penghantaran ya. Kemudian kalau berdasarkan laju ventrikel, maka ada yang disebut tachyarrhythmia kalau dia lebih dari 100 kali per menit, atau bradyarrhythmia kalau dia irama jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Kemudian kalau berdasarkan letak pusat elektrofisiologinya, maka kita bedakan antara apakah dia takikardi supraventrikular dan takikardi ventrikular. Jadi kalau dia bilang supraventrikular, maka ini berarti asalnya dari AV node ke atas. AV node atas itu ada AV node, atrial, SA node. Kalau misalnya yang dari takikardi ventrikular, berarti kita bicara tentang mulai dari his sampai Purkinje. Itu. Nah, ini yang tadi mekanisme. Jadi kalau ditanya lagi, kan tadi sudah klasifikasinya, mekanismenya itu secara garis besar ada 3. Ada yang namanya re-entry, ada yang namanya
peningkatan otomatisitas, dan kemudian ada namanya pemicu. Nah, kalau untuk pemicu ini ada lagi dua jenisnya, apakah dia early after depolarization atau delayed after depolarization. Nah, untuk level S1 kita tidak terlalu mendalami mekanisme, karena target kita hanya mampu tata laksana beberapa aritmia yang dengan EKG sederhana, ya. Jadi harus diperhatikan kembali SKDI-nya yang mana-mana yang dimaksud, karena tidak semua aritmia ditanyakan oleh SKDI. Nah, kita balik ke sini. Jadi aritmia itu sebetulnya ada gangguan pembentukan dan gangguan penghantaran, ya. Gangguan penghantaran. Kalau gangguan pembentukan maka ada yang disebabkan oleh otomatisitas dan ada yang disebabkan oleh trigger yang tadi saya sebutkan. Kemudian ada yang gangguan penghantaran, ada yang namanya block, kemudian ada yang namanya refleksi. Ini mungkin membingungkan sedikit, tapi kita akan berusaha menyederhanakan sesuai dengan tuntutan SKDI, ya. Baik. Nah, sekedar pengetahuan bahwa apa itu otomatisitas. Jadi sel jantung itu sebetulnya yang berfungsi sebagai pacemaker hanya S anode. Tapi kalau misalnya S anode-nya bermasalah, maka sel-sel pacemaker yang tadinya bersifat laten, artinya tidak berfungsi, bisa menjadi pengganti pacemaker. Jadi makanya jangan heran kalau misalnya sinus node-nya bermasalah, maka timbullah irama atrial. Entah dia atrial flutter, atrial fibrilasi, atrial takikardi, atau irama atrial biasa. Kemudian kalau misalnya atrialnya tidak berfungsi, diambil alih oleh AV node. Nah, maka timbullah irama penghubung. Kemudian jika penghubungnya juga tidak berfungsi, maka diambil alih oleh ventricle. Cuman konsekuensinya berat, karena kebutuhan kita ini hanya bisa dipenuhi oleh pompa jantung kalau iramanya berasal dari S anode, yakni 60 sampai 100 kali per menit. Sementara tempat-tempat lain tersebut tidak bisa memberikan irama yang sama frekuensinya. Misalnya atrial dia cuma bisa 40 sampai 60 kali per menit. 40 sampai 60 kali per menit. Sedangkan ventricle cuman 20 sampai 40 kali per menit. Jadi kalau selain dari S anode diambil alih oleh pacemaker laten itu, maka mulai terjadi gangguan hemodinamik, karena badan kita ini cukupnya 60 sampai 100, sementara kalau irama lain tidak bisa sama itu frekuensinya. Kalaupun ada yang sama frekuensinya, itu kita sebut dengan dipercepat. Artinya dia misalnya dari penghubung, tapi dia seharusnya kan penghubung itu 40 sampai 60. Ternyata irama penghubung tersebut bisa sampai 80. Itu kita sebut irama penghubung dipercepat. Tapi tetap tidak bisa menyamakan S anode, karena kalau di S anode kontraksi atau depolarisasi atrium. Sorry dek nah, saya tidak nyalakan logo karena jelek sekali ini modelku. Soalnya saya hiperemesis banget. Nah, kemudian otomatisitas ini banyak perubahan yang bisa menyebabkan otomatisitas. Makanya kemarin kita selalu sebut-sebut bahwa kalau ada aritmia, jangan selalu pikirkan bahwa itu memang ada gangguan listrik jantung yang dasarnya memang listrik jantung yang bermasalah, tapi lebih banyak disebabkan oleh 5H, 5T. Misalnya itu tadi yang kayak hiperglikemi, hiperkalemi, ya, karena banyak perubahan yang menyebabkan otomatisitas ini terjadi. Misalnya peningkatan persarafan simpatis atau justru penurunan parasimpatis. Jadi ini kan istilahnya mereka kayak
saling melengkapi. Kalau simpatisnya meningkat, parasimpatisnya menurun. Nah, ini yang menyebabkan otomatitas terjadi. Atau karena dia hipoksia, atau karena dia hiperkarbia, atau dia karena hiperasidosis. Atau yang kemarin itu kita terangkan, kapan kemarin? Oh tadi, bahwa kalau jantung itu berdilatasi, maka timbullah listrik-listrik jantung yang tidak diinginkan. Misalnya kayak ini, peningkatan regangan, atau karena elektrolit, hipokalemi dan hipokalsemi. Kenapa cuma dua elektrolit ini? Karena harus paham lagi aksi potensial. Aksi potensial yang berperan di situ adalah natrium, kalium, dan kalsium. Adapun kalium itu berperan dalam proses repolarisasi. Jadi kalau dia hipokalemia, dia tidak bisa istirahat karena kalium ini yang berperan dalam proses repolarisasi atau istirahatnya sel jantung. Jadi kalau dia kurang, maka dia tidak bisa istirahat. Karena dia tidak bisa istirahat, maka dia kontraksi terus. Itu dia aritmia. Kemudian ini misalnya karena otomatisitas itu contohnya takikardi atrial atau takikardi atrial multifokal atau ekstrasistol ventrikular. Jadi yang timbul dari satu-satu fokus itulah yang disebut itulah yang aritmia yang didasari oleh mekanisme otomatisitas. Kemudian trigger ini seperti efek domino, di mana aritmia terjadi tergantung pada irama sebelumnya. Ada yang delayed, ada yang early. Jadi after depolarisasi, early after depolarisasi. Kalau after depolarisasi kan artinya sudah repolarisasi. Ya, sudah repolarisasi. Ada yang sudah lama depolarisasinya, jadi betul-betul sudah fase repol, dan ada yang betul-betul baru kemudian terjadi pemicu. Nah, ini kalau yang DAD timbul selama fase istirahat irama terakhir, biasanya karena digoksin. Kemudian kalau yang EAD timbul saat fase plateau, makanya early. Kan kapan mulai repolarisasi? Ya, mulai dari fase 2, 3, 4 itu adalah fase repolarisasi. 0 itu fase istirahat, 1 fase depolarisasi. Kemudian mekanisme yang paling banyak disebut mekanisme reentry. Mekanisme reentry itu karena memang ada sirkuitnya. Jadi ada memang sirkuit yang membuat listrik ini terputar di sirkuit tersebut. Misalnya pada SVT. Jadi SVT itu ada yang disebut dengan AVNRT, ada yang disebut dengan AVRT. Kalau misalnya AVNRT berarti AV nodal, berarti sirkuitnya di nodal, inilah nodal skematiknya. Kemudian kalau AVRT sirkuitnya itu di bypassnya antara A dan V. Nah, kenapa bisa terjadi aritmia? Jadi kalau ada sirkuit berarti ada dua jalur. Ada yang ini yang tidak bergelombang, ini adalah jalur cepat listrik. Jadi kalau ada listrik masuk, dia lewat jalur cepat. Dia lewat jalur cepat. Kenapa di sini tidak lewat di sini? Dia sebetulnya listrik tersebut lewat juga di sirkuit ini. Cuman karena dia lebih cepat, maka ini akan naik ke sini dan akan berbenturan dengan yang jalur lambat, sehingga yang jalur lambat ini tidak diteruskan ke bawah karena dia saling meniadakan gitu. Nah, untuk orang yang punya dua jalur seperti ini, nanti ada satu saat ada PAC. Misalnya ini ada ekstrasistol. Jadi saya terangkan dulu di sini. Jadi jantung kita itu ada yang namanya depolarisasi, repolarisasi. Kalau dia sedang kontraksi, maka apapun impuls yang masuk tidak bisa memicu sel yang sedang kontraksi. Tidak bisa memicu. Jadi kalau misalnya ini dia masuk di sini, ada sel di sini, dia tidak bisa masuk sini. Bukan sel, ada listrik baru. Jadi kalau ini ada listrik lama tuh dia masuk sini.
Begitu ada listrik baru, dia belum istirahat, dia tidak bisa dilewati oleh listrik tersebut. Kenapa? Karena dia masih sementara jalan listriknya di sini. Dia sementara jalan konduksinya. Nah, kalau jadi selalu diingat itu prinsipnya kalau tentang reentry. Kalau dia sedang depolarisasi, tidak bisa dilewati oleh listrik selanjutnya. Kalau dia fase istirahat, dia bisa dilewati. Nah, jadi reentry itu ada 2 jalur terpisah dengan titik awal dan titik akhir yang sama membentuk loop. Kemudian terdapat hambatan unidireksional di salah satu jalur, di sini hambatannya. Karena listrik dari yang jalur cepat, dia akan saling meniadakan, jadi dia terjadi blok. Kemudian ada yang jalur cepat, ada yang jalur lambat. Nah, pada saat ada impuls ekstrasistol, artinya ada listrik yang datangnya lebih cepat seharusnya dari S anode, dia tidak bisa masuk sini. Kenapa? Karena ini sementara masih depolarisasi. Nah, karena dia sementara masih depolarisasi, maka listrik tersebut akan masuk ke fase lambat. Dia lewat sini, kemudian karena di sini dia sudah istirahat, pada saat dia sampai di sini, maka dia bisa naik ke sini. Dan kemudian dia membentuk sirkuit. Misalnya gini, ya. Karena dia tadi kan lewat sini, lambat. Nah, pada saat dia sampai sini, ini sudah istirahat yang fase cepat tadi. Maka dia akan kembali ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan mekanisme reentry. Nah, mekanisme reentry tersebut bisa di mana-mana. Yang paling banyak adalah kalau dia di daerah di sini, di sekitar avenodal reentry. Ini yang kita sebut dengan AVNRT. Atau ada jalur bypass yang kalau ada sinyal dari atrium, dia tidak lewat ini tapi melewati jalur bypass, maka dia akan terputar di sini. Ini AVRT. Atau dia sirkuit tapi sirkuitnya kecil, mikrosirkuit. Misalnya dia atrial reentry, terputar di sini. Atau dia VT, dia terputar di ventricle. Kemudian, nah ini untuk penamaan-penamaannya, kalau dia di level, jadi gangguan pembentukan itu bisa dari level sinus, bisa di level atrial, bisa di level penghubung, bisa di level ventrikular. Kalau kita dapatkan gambaran sinus, artinya ada P, ada QRST, kita yakin itu dari S anode, tapi jumlahnya lebih, walaupun dia dari sinus, tapi dia jumlahnya lebih dari 100, maka itu tetap termasuk aritmia walaupun dari sinus. Maka kita sebut takikardi tapi dari sinus. Kenapa kita bilang sinus? Karena P-nya berasal dari S anode. Jadi kita bilang takikardi sinus. Kemudian kalau dia P-nya berasal dari sinus node tapi frekuensinya kurang dari 60, itu kita bilang bradikardi sinus. Atau dia dari sinus tapi tidak reguler intervalnya R ke R, tapi ada P-nya yang dari sinus. Nah, itu kita sebut aritmia sinus. Atau ada sinus tapi kadang ada, kadang tidak, itu kita sebut henti sinus. Kemudian kalau yang berasal dari atrial, ada yang disebut ekstrasistol atrial, takikardi atrial, fibrilasi atrial, flutter atrial, dan irama pemacu kelana atrial. Kemudian yang penghubung ada namanya ekstrasistol penghubung, takikardi penghubung, irama lolos penghubung. Untuk yang ventrikular sama, ekstrasistol ventricle, takikardi ventricle, flutter ventricle, fibrilasi ventricle, dan irama lolos ventricle. Kemudian kalau yang ada gangguan penghantaran, mulai dari level blok sinoatrial atau di blok di AV disebut blok atrioventrikular, atau di blok di intraventrikular, misalnya
RBBB atau LBBB. Nah, yang penting diketahui bahwa kalau dia levelnya di atas HIS, berarti dia dari AV, dari atrial atau dari sinus, itu kita sebut originnya supraventrikular. Tapi kalau dia mulai dari percabangan berkas HIS ke bawah, mulai dari cabang berkas kanan, cabang berkas kiri, Purkinje, itu disebut ventrikular. Ya. Nah, jadi kalau SA node, atrial master itu tetap disebut atrial. Kalau yang junctional itu ada AV node, ada HIS bundle, ada Ken bundle. Mulai bingung deh itu nih. Nah, etiologinya bisa karena penyakit jantung iskemi, bisa karena miopati, bisa karena kelainan katup, miokarditis, kongenital. Intinya apapun penyakitnya yang menimbulkan regangan jantung. Jadi kalau kayak jantung katup, kongenital, miokarditis ini kan menyebabkan regangan jantung, atau memang ada abnormalitas sistem konduksinya. Kayak misalnya yang AVNRT atau AVRT, mentong ada substratnya, ada fokusnya, ya. Atau karena penyakit paru kronik. Kenapa penyakit paru kronik ini? Karena hipertensi pulmonal, dia menyebabkan dilatasi, hipertrofi ventrikel kanan, yang kemudian menyebabkan dilatasi paru kanan, itu yang kemudian kembali lagi terjadi regangan, sehingga ada substrat, terjadinya aritmia. Atau karena pengaruh hormon atau pengaruh elektrolit, obat-obatan, dan peningkatan simpatis atau parasimpatis. Jadi kalau ada klinisnya orang dengan gangguan irama jantung, bisa dia tidak merasa ada gangguan irama jantung, itu kita sebut dengan asimptomatik. Bisa juga dia merasa berdebar, itu tadi kadang berdebar, atau yang lebih parah sudah menimbulkan gangguan hemodinamik sehingga terjadi hipoperfusi otak misalnya, sehingga dia pusing, sinkop, atau hiperfusi miokardnya, dia fatigue, dyspnea, nyeri dada, bahkan ada yang shock kardiogenik. Nah, pemeriksaan fisiknya kadang kita raba denyut nadi. Jadi denyut nadi itu tidak sekedar menghitung frekuensinya, tapi menilai juga reguler atau tidak. Kemudian pada saat kita auskultasi jantung, tidak melulu hanya mendengar bunyi jantung S1, S2 yang normal, karena kadang kita akan mendapatkan bunyi jantung S1, S2 yang bervariasi, atau malah kita memang dapatkan dia tidak bervariasi, tapi kedengaran ada yang ekstrasistol. Makanya nyanyiannya pemeriksaan fisik jantung itu bunyi jantung S1, S2, reguler atau tidak, ada murmur, ada galop, atau ada ekstrasistol. Itu nyanyiannya auskultasi jantung. Kemudian ada tidaknya tanda-tanda shock untuk aritmia yang kasus berat. Pemeriksaan penunjang, ya itu tadi karena etiologinya bisa elektrolit, bisa hormon, atau bisa peningkatan simpatis, parasimpatis, dan seterusnya, maka kadang laboratorium itu diperlukan. Jadi kalau misalnya settingannya pasien rawat inap, kemarin dia ndak aritmia, hari ini dia aritmia, maka yang paling sering kita periksakan adalah elektrolit ataupun GDS-nya. Tapi kalau misalnya pasien rawat jalan, masih muda, sudah AF, maka biasanya itu terkait dengan fungsi tiroidnya. Nah, yang paling pemenunjang yang menentukan diagnosis gangguan irama jantung, kalau irama jantungnya sering terjadi, maka EKG pun bisa menangkap gangguan irama jantung tersebut. Tapi kalau tidak bisa ditangkap dengan EKG, maka kita rujuk dia untuk pemeriksaan Holter, sama dengan EKG, cuman alatnya dibawa pulang. Tapi jangan bayangkan kabel-kabel banyak begitu dibawa pulang, enggak. Jadi kabelnya itu cuman 3, pendek, dan kemudian dihubungkan di 3 titik di toraks. Kemudian ada alat yang dia kalungi seperti HP lah. Nah, nanti kalau dia balik dari rumahnya,
dia dikasih buku. Kalau dia merasa berdebar, catat jam berapa dia catat lagi ngapain. Jadi itu nanti dicocokkan dengan temuan EKG dan informasi dari pasien. Misalnya dia lagi makan, berdebar jam berapa gitu. Kemudian foto toraks. Ini foto toraks juga bukan tidak untuk mengetahui jenis aritmianya ya, tidak ada jenis aritmia yang bisa kita dapat dari foto toraks ataupun laboratorium. Yang bisa menentukan jenis aritmianya itu hanya EKG atau Holter. Ekokardiografi juga ini untuk melihat adakah penyakit dasar jantung yang bisa menyebabkan aritmia. Misalnya kalau orang besar atriumnya, ya wajar terjadi atrial fibrilasi. Atau orang besar atrium kanannya, maka wajar terjadi atrial takikardi. Dan untuk untuk kasus yang tidak jelas, dia merasa berdebar tapi tidak tertangkap oleh EKG, tidak tertangkap oleh Holter, tapi pasiennya merasa simptomatik sekali, maka pasien ini kita rujuk ke studi elektrofisiologi. Nah, untuk studi elektrofisiologi ini yang ada hanya di pusat jantung terpadu di Perintis sana, ya. Sama dengan pengerjaan kateterisasi jantung, ini juga dimasukkan alat-alat yang ditempatkan di kateter, ditempatkan di atrium, di ventricle, kemudian di pacu-pacu ya. Jadi alat tersebut menghantarkan kayak pacuan listrik supaya memancing irama jantung yang dia keluhkan itu bisa keluar. Nah, kita akan akrab dengan struktur yang ini kalau kita bicara tentang irama jantung. Jadi irama jantung normalnya sekali lagi dia berasal dari sinus node. Jadi kalau dia berasal dari SA node, sinoatrial node, maka kita akan mendapatkan gambaran P. Karena dia berasal dari sinus node, maka dia akan mendepolarisasi atrium, maka kita dapatkan gambaran P yang sempurna. Kemudian dia ke bawah, depolarisasi ventricle, kemudian istirahat. Habis istirahat mulai lagi dari sinus node. Sehingga gambaran sinus normal itu begini ya, PQRST, istirahat masuk lagi depolarisasi atrium, PQRST, PQRST. Dan kemudian syarat berikutnya bahwa frekuensinya harus 60-100 kali per menit. Karena walaupun dia dari sini P-nya ada, tapi kalau dia kurang dari 60 tetap masuk dalam gangguan irama jantung atau kita sebut dengan bradikardis sinus. Begitu juga kalau dia lebih dari 100. Kemudian karena dia berasal dari SA node diteruskan ke AV node dan seterusnya, artinya dia berasal dari di jalurnya memang, maka kita akan mendapatkan QRS yang sempit. QRS yang sempit. Kapan dia tidak berasal di jalurnya ini, misalnya dia memotong ke sini, maka kita tidak akan mendapatkan gambaran QRS yang sempit. Karena QRS sempit hanya diperoleh kalau dia lewati jalur konduksi yang normal dengan kecepatan yang normal, 60-100 kali per menit. Nah ini, kalau gangguan pembentukan impuls yang tadi saya sebut, kalau levelnya di sinus, maka kita akan dapatkan bradikardis sinus, takikardis sinus, aritmia sinus, dan henti-sinus. Kalau levelnya di atrial, fibrilasi atrial, flutter atrial, ekstrasistol atrial, takikardi atrial, dan pemacu kelana atrial atau wandering pacemaker. Penghubung juga demikian, ekstrasistol penghubung, takikardi penghubung, atau irama lolos penghubung AV. Dan kemudian ventricle, ekstrasistol ventricle, takikardi ventricle, fibrilasi ventricle, dan irama lolos ventricle. Mungkin ribet sekali. Banyak nih yang mau ditahu. Tidak semua Anda dituntut untuk tahu gangguan irama jantung. Lihat SKDI lagi. Kita mulai dari sampai dengan poin 16 ya. Cuman yang ada lainnya tidak ada juga penjelasannya apa-apa, karena kalau dibilang aritma lainnya kembali itu KW ke sini sama aja ya. Jadi yang jelas di SKDI dia cuma minta kita paham mengenai SVT sampai tata laksana awal.
VT sampai tata laksana awal, fibrilasi atrial, tata laksana lanjut, fibrilasi ventrikel, tata laksana awal, atrial flutter, tata laksana awal, ekstrasistol supra, ekstrasistol ventrikular, tata laksana lanjut, dan kemudian bundle branch box dan aritmia lainnya itu hanya sekedar bisa mendiagnosis saja. Jadi nanti soal bloknya kami sesuaikan dengan tuntutan SKDI ini. Nah, ini ya yang diinginkan. Saya perjelas lagi karena ini Cak Didudi kecil sekali. Nah, mari kita kenali gangguan irama yang diinginkan oleh SKDI. Nah, anggaplah bradikardis sinus ini adalah aritmia lainnya karena tidak ada penjelasannya. Jadi, kapan disebut bradikardis sinus? Kalau iramanya berasal dari SA node. Bagaimana tahu bahwa dia dari SA node? P-nya jelas. P-nya normal. Kemudian QRS-nya sempit. Kemudian diikuti oleh PQRST. PQRST kesannya normal, cuman satu jika orangnya. Dia frekuensinya kurang dari 60 kali per menit. Jadi kalau mau hitung cepat, hitung kotak sedangnya ini. Jadi kalau misalnya RR intervalnya di sini berarti 300 kali per menit. Sini 150 kalau 2 kotak sedang. Kemudian kalau 3 kotak 100 kali. 4 kotak 75. 5 kotak 60 kali per menit. Nah, dia di sini. Berarti dia antara 50 kali sampai 60 kali per menit. 50 kali sampai 60 kali per menit. Berarti kalau 50 ke 60 itu ada 10 selisihnya dipisahkan oleh 5 kotak kecil. Berarti satu kotak kecil ini nilainya 2. Berarti kalau di sini 50, 52, 54, 56, 58. Jadi ini adalah sinus bradikardi 58 kali per menit. Kemudian sama ada P, QRST, QRS-nya sempit, reguler, tapi frekuensinya lebih dari 100 kali. Mari kita hitung lagi. Di sini dengan di sini, ya. Kalau di sini, misalnya di ini patokannya, misalnya RR intervalnya di sini berarti 300 kali, di sini 150 kali, di sini 100 kali. Maka antara 100 dengan 150 dipisahkan oleh 5 kotak. Berarti setiap satu kotak itu 10 nilainya. Jadi di sini 100, 110, 120, 130. Berarti ini adalah sinus takikardi 130 kali per menit. Mungkin kalian bingung, kenapa bisa itu Dokter Suma? Nah, tentukan ke 300, 150, 100, 75, 60. Kan rumusnya 300 bagi kotak sedang. Kalau pakai kotak kecil kan 1500 bagi kotak kecil. Nah, jangan pakai kotak jangan pakai kotak kecil, susah dulu deh. Nah, pakai kotak sedang. Misalnya dia di intervalnya antara sini dengan sini, berarti 300 bagi kotak sedang, 300 bagi 1, 300. Kalau misalnya dia di sini 300 bagi 2, 150. 300 bagi 3, 100. 300 bagi 4, 75. 300 bagi 5, 60. 300 bagi 6, 50. Nah, jadi gitu hitung cepatnya. Kemudian aritmia sinus. Ini ada PQRST, PQRST sekilas normal, tapi yang terakhir ini dia sama PQRST, sama terus berasal dari sinus node, tapi intervalnya tiba-tiba memanjang di sini, ya. Kalau ini kita hitung misalnya 300, 150, 100, di sini 75, 75 ke 100 selisihnya 25, berarti 25 bagi 5 kotak kecil, satu kotak nilainya 5. Jadi 75, 80, 85. Jadi paling cepat intervalnya 85. Kalau yang di sini intervalnya, kalau kita geser sedikit ke sana berarti dia mepet. Ini mepet ke sini, ini mepet ke sini. Berarti berapa kotak itu? 1, 2, 3, 4, 5.
berarti 300 bagi 5, 60. Jadi frekuensinya ini ada yang 85, ada yang 60. Maka disebut dia aritmia sinus. Ada yang bertanya sampai sini? Mulai teler lihat aritmia? Hah? Iya, bertanya ke dek, besar suara tak dena, saya kurang sehat, minta maaf saya tidak bisa nyalakan videonya karena saya mengajar ini sambil muntah dek. Makanya kadang hilang suaranya sambil muntah masalahnya. Apa dek? Bisa dari P ke P, tapi kalau misalnya dari P ke P ini, kita kan susah menentukan puncaknya. Sementara setiap P diikuti oleh QRS dengan interval yang sama, maka kita kalau kondisinya seperti ini teratur dilihat, toh kita hitung berdasarkan R ke R saja, karena lebih jelas puncaknya kayak ini nih. Jelas puncaknya toh mepet, kan ya? Bisa lihat? Ya, kita hitung boleh kalau dia intervalnya selalu setiap P diikuti oleh QRS, maka hitung saja interval R ke R. Tapi ada nanti gangguan irama jantung, tidak semuanya P diikuti oleh QRS, baru kita hitung dari P ke P. Tapi kebetulan yang 3 contoh kita ini, kalau ada P ada tong QRS-nya. Dan sama interval, kalau kita bikin titik di sini, kita geser-geser, ini sama intervalnya antara ini dengan ini dengan ini dengan ini. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang yang henti sinus. Jadi henti sinus itu, ini ada sinus. Ini ada sinus, ada sinus. Nah, ini juga dia kasih contoh R ke R saja yang dihitung karena setiap ada sinus diikuti oleh QRS yang sama intervalnya. Jadi ini sinus seharusnya di sini ada sinus. Tapi mana sinusnya? Kemudian di sini ada lagi sinus. Kemudian di sini ada lagi sinus. Nah, hilang ke ini P-nya. Inilah yang kita sebut dengan henti sinus. Ini keluar PVC-nya. Kenapa keluar PVC-nya? Karena ventrikel membaca, kenapa ini sinus berhenti? Maka muncullah inisiatif dari ventrikel untuk menyelamatkan jantung dia berdenyut. Karena dari ventrikel iramanya bukan berdasarkan konduksi normal, maka QRS-nya lebar. Syaratnya tadi kan supaya QRS-nya sempit ini kalau dia melewati jalur normal. Dia di sini dari berkas His masuk ke bandel branch blok kanan, bandel kanan, kemudian masuk bandel kiri, kemudian Purkinje. Makanya dia QRS-nya sempit. Tapi kalau dia tiba-tiba lompat, maka ada QRS-nya yang lebar. Oke, nah ini fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium itu kalau Anda lihat di sini ya, dia itu berasal dari hipertensi, kardiomiopati, penyakit jantung katup, WPW, tirotoksikosis. Kalau yang hipertensi, kardiomiopati, penyakit jantung katup, kita paham bahwa ini karena ada regangan di dalam otot jantung sehingga ada substrat yang terbentuk. Tapi kalau kayak penyakit sinus berarti memang ada gangguan listrik di sinus sini. Gangguan di sini kalau Anda perhatikan skematiknya ini ya, yang 3 Recording tadi. stopped. Recording in progress. Jadi kalau kita melihat 3 aritmia tadi, sinus, maka skematiknya berasal dari sini. Cuman lambat. Sinus berasal dari sini. Kemudian sinus berasal dari S anode. Tapi begitu skematiknya dari atrial, maka irama jantungnya tidak dari sini. Bisa berasal dari sini. Atrium kiri bisa dari atrium kanan. Ya, ini nih. Jadi kenapa bisa terjadi
pada saat penyakit sinus kemudian terjadi fibrilasi atrial, karena jantung itu dia punya prinsip berdetak sampai akhir. Yang tadi saya jelaskan bahwa kalau sinus node-nya sakit, maka ada upaya dari tempat lain untuk mengambil alih fungsi sinus node. Maka muncullah irama atrial. Kalau atrial ini tidak muncul, maka yang lain berfungsi lagi, AV node. Kalau ini tidak muncul, ini tidak muncul, ini tidak muncul, maka pertahanan terakhir dari ventricle. Cuman konsekuensinya karena bukan aslinya, palsunya yang bunyi, maka ada perubahan yang dia hasilkan, perubahan hemodinamik, dan ada simptom. Karena kalau di sini dia kalem, jantung kita kalem, kita tidak rasa apa-apa, memang dia normal. Tapi kalau yang di sini bukan normalnya, maka kita merasa bahwa tidak normal kini jantungku, itu pasien merasa berdebar. Nah, itu memang karena gangguan listrik. Tapi kalau yang lain-lain ini bukan karena gangguan listrik aslinya, lebih kepada karena ada perubahan-perubahan yang menyebabkan otomatisitas, misalnya kayak tirotoksikosis, peningkatan persarafan simpatis yang menyebabkan otomatisitas, sehingga yang ini sebetulnya ini tidak rusak, tapi dia lebih peka, lebih bersifat otomatisitas, maka dia yang nyahut duluan. Yang biasa ditanyakan di ujian blok itu tata laksananya. Jadi khusus untuk fibrilasi atrial ada tata laksana, ada prinsip tata laksana. Yang pertama, kontrol iramanya. Artinya yang irama fibrilasi atrial ini kita kasih obat supaya dia kembali menjadi sinus. Kemudian kontrol lajunya. Artinya untuk kasus-kasus yang sudah fibrilasi atrial permanen, tidak bisa diubah menjadi sinus, maka tinggal diatur irama jantungnya supaya jangan cepat. Kemudian yang ketiga, karena fibrilasi atrial itu menyebabkan inkoordinasi denyutan jantung, maka ada bagian-bagian yang tidak bergerak. Beda kalau ini dia kayak sinergis begitu, simultan bergerak semua, memompa semua, sehingga darah tidak ada kesempatan untuk stasis atau diam di tempat. Tapi kalau irama fibrilasi atrial, ada darah kesempatannya diam di tempat sehingga dia trombus. Kemudian bisa menyebabkan kalau trombusnya lepas, ikut aliran darah, dia kemudian kalau lepas ke otak, dia bisa menyebabkan stroke emboli, sehingga komplikasi tersering biasa ditanyakan juga di blog itu, komplikasi tersering dari fibrilasi atrial adalah stroke emboli. Maka ada tata laksana ketiga berupa pencegahan tromboemboli. Makanya pasien-pasien itu kita berikan antikoagulan. Nah, sekarang kita harus mengenali bagaimana gambaran EKG-nya irama fibrilasi atrial, toh? Karena dari nadi misalnya kita dapat irregular. Nah itu kemungkinan fibrilasi atrial. Yang kedua, misalnya ada memang irregular tapi ada selalu yang cokdok begitu. Istilahnya cokdok itu apa di bahasanya? Selalu nimbrung. Nah, itu mungkin bukan fibrilasi atrial, tapi mungkin ekstrasistol. Tapi tidak bisa juga dipastikan, makanya harus di EKG. Nah, untuk yang fibrilasi atrial, namanya juga atrial, maka kita tidak akan mendapatkan gambaran P yang cantik kayak P sebelumnya. Misalnya kayak gini. Nah, teratur. Maka kita akan mendapatkan gambaran P tapi tidak cantik. Kadang dia di sini. Jadi ini yang bergerigi-gerigi ini, Dek, bukan karena pasiennya misalnya menggigil atau EKG-nya salah coret atau apa. Ini adalah gambaran P. Ini P, ini P, ini P, ini P, 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 P. Ini adalah P semua. Karena kenapa dia tidak cantik? Karena tidak berasal dari SA node. Kenapa dia banyak? Karena ini fokusnya banyak. Ya, jadi kalau kayak misalnya ini nih, 1, 2, 3. Ya, mungkin begini modelnya. P dari sini memberikan gambar ini, P dari sini memberikan gambar ini, P dari sini memberikan gambar ini. Jadi kadang ada yang 1 P-nya, ada yang 2 P-nya, ada bahkan yang 5 P-nya. Itu
yang menyebabkan interval ventrikelnya berbeda-beda. Jadi misalnya dia di sini P QRS, P QRS, P QRS. Nah, makanya RR intervalnya tidak teratur karena dia masih melewati jalur konduksi normal, maka QRS-nya masih sempit. Cuman dia tidak berasal dari sini saja. Jadi, apa gambaran EKG-nya fibrilasi atrial? Ada gelombang P yang tidak jelas atau tidak teratur. Kemudian interval R ke R-nya tidak teratur. Ini ya. Ini. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, sekarang yang perlu lagi kita tahu untuk selain mengenali, kita harus tahu hitung. Karena kalau hitung sinus enak aja tadi. Satu saja yang kita hitung mewakili semuanya. Tapi kalau ini kan RR intervalnya tidak teratur, maka kita bisa menggunakan yang tercepat dan yang terlambat. Misalnya yang tercepat, anggaplah ini yang tercepat. Berarti ini 300, 150, 100, dia sekitar 140 karena ini tinggal saja. Jadi kalau di sini 100, 110, 120, 130, 140. Ini paling cepatnya dia 140 karena ini 300, 150, 100, di sini 75, berarti dia di sini sekitar 90, 75, 80, 85, 95. Jadi ini yang paling cepat 95 kali per menit, dan yang paling lambat dia 1, 2, 3, 4. Kalau 4 75, kalau di sini 60, berarti sekitar 70 ini, 60, 63, 66, 72, anggaplah 70. Jadi irama fibrilasi atrialnya mulai dari 70 kali per menit yang paling lambat sampai dengan 95 kali per menit. Kalau di bawah 100, antara 60 sampai 100, kita sebut irama fibrilasi atrial respon ventrikel ya. Kita tidak bilang irama fibrilasi atrial 60 misalnya sampai 90, karena kalau fibrilasi atrialnya yang dihitung ini nih, misalnya ini dengan ini bisa 300 kali fibrilasi atrialnya. 300 yang kita hitung cuman respon ventrikel. Jadi ingat, ventrikel itu digambarkan oleh QRS. Jadi ini bacanya irama fibrilasi atrial dengan respon ventrikel 90, tadi berapa? 95. Ini dari sini. Dengan irama respon ventrikel 70 kali per menit sampai dengan 95 kali per menit. Itu cara 1. Kemudian kalau cara 2 mau tahu rata-ratanya dalam 1 menit ini berapa, maka rekam selama 1 detik. Direkam selama 6 detik. Nah, hitung kembali yang gambar pelajaran EKG dasarnya. Satu kotak kecil ini 0,04. Jadi kalau satu kotak sedang 0,04 kali 5 sama dengan 0,20. Toh sama dengan 0,20 detik. 0,20 detik. Jadi kalau saya kumpul ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5 kali 0,20, berarti 1 detik. Saya annotate dulu supaya bisa lebih jelas. Misalnya dari sini, kalau dia dari sini berarti 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 detik. Sama 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 2 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak sedang itu 1 detik. 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Anggaplah ini sudah, karena ke sana sudah habis. Anggaplah di sini 1 detik. Jadi ini 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5, 6. Nah, kita hitung berapa respon ventrikelnya selama 6 detik. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 9 kali per 6 detik. Berarti kalau 60 detik, berarti 90 kali. Jadi kita bisa sebut irama fibrilasi atrial dengan respon ventrikel rata-rata 90 kali per menit. Nah, dia masih range 60 sampai 100, maka kita sebut ini irama fibrilasi atrial normorespon. Kalau dia kurang dari 60, kita sebut slow respon ventricle. Kalau di lebih dari 100, kita sebut rapid respon. Bisa paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, saya lanjut. Nah, untuk kontrol irama yang dari irama AF mau dibikin menjadi sinus dengan syarat bukan permanen, karena fibrilasi atrial ini banyak juga kategorinya. Ada yang disebut paroksismal, ada yang disebut persisten, ada yang disebut long persisten, ada yang disebut dengan permanen. Kalau paroksismal itu irama fibrilasi atrialnya kurang dari 2 kali 24 jam kejadian. Artinya misalnya begini, kemarin rawat inap dia sinus. Sekarang sudah irama fibrilasi atrial, berarti ini masih kategori paroksismal. Kalau persisten itu 2 sampai 7 hari. Tapi kalau dia berlangsung dari 7 hari sampai dengan setahun, itu disebut long persistent. Kemudian kalau dia lebih dari setahun dan dia kita sebagai dokter yang mengikuti sudah lihat lamanya ini fibrilasi atrial tidak bisa balik-balik ke sinus, berarti kita sebut dia permanen. Nah, kalau dia masih paroksismal, maka masih memungkinkan kita, ataupun dia misalnya persisten, masih memungkinkan kita membalikkan dia dari sinus, dari atrial fibrilasi menjadi sinus. Tapi kalau dia sudah permanen, nah itu susah, tidak bisa dibalik karena sudah permanen itu AF-nya. Yang kita bisa lakukan hanya kontrol laju. Nah, untuk yang masih bisa dibalikkan, kita disebut kontrol irama, penggunaan obatnya adalah amiodaron. Nah, kontrol irama ini tidak menurunkan resiko. Karena ada beberapa obat ini semua obat anti aritmia itu jeleknya dia malah bisa bersifat pro aritmia, ya. Jadi tetap harus diobservasi terus, ya. Oke. Nah, kalau kontrol irama, kontrol laju, ini salah mungkin. Ini kontrol irama, ini kontrol laju. Kontrol tidak mau nih. Nah, anggaplah ini kontrol laju, bukan kontrol irama. Kalau kontrol irama tadi dengan amiodaron. Kalau kontrol laju, kecepatannya saja yang mau dikontrol, bisa kita gunakan beta blocker, digoxin atau CCB. Tapi CCB-nya yang golongan non-dihidropyridin. Karena CCB itu ada yang hidropyridin, ada yang non-dihidropyridin. Untuk yang non-dihidropyridin ini bersifat anti aritmia, cuma 2, verapamil atau diltiazem. Verapamil atau diltiazem. Jadi ingat, kontrol laju ada beta blocker, ada digoxin, ada CCB. Kemudian kardioversi. Untuk fibrilasi atrium, pilihan awal pada kondisi akut dengan hemodinamik tidak stabil ya harus di kardioversi. Jadi kalau kardioversinya itu nanti kalau sudah kerja, ada misalnya fibrilasi atrial, tensinya cuma 70, itu karena fibrilasi atrialnya. Selama fibrilasi atrialnya masih berlanjut, maka tensinya segitu-segitu aja, bahkan akan cenderung menurun. Kita mau kasih amiodaron misalnya, nah amiodaron menyebabkan hipotensi. Semakin turun tensinya nanti, maka kita yang paling tepat adalah kardioversi.
Pemberian kardioversinya untuk QRS sempit irregular itu mulai dari 100 sampai 200 Joule. Nah, untuk pasien-pasien dengan fibrilasi atrial lebih dari 2 hari harus mendapat antikoagulan ya. Ini juga ada pemberian Coumadin itu kayak warfarin, setelah kardioversi tetap dilanjutkan. Nah, antikoagulan itu kalau dia fibrilasi atrial karena kelainan katup, maka pilihan antikoagulannya langsung Coumadin atau antagonis vitamin K atau kita sebut warfarin. Warfarin. Nah, warfarin ini bisa digunakan pada yang kurang dari 65 tahun tanpa DM, hipertensi, CHF. Karena warfarin ini gampang menimbulkan perdarahan. Jadi kalau dikasih pada orang tua atau pasien-pasien yang dengan faktor risiko kayak DM, hipertensi, di mana kita tahu bahwa ini pembuluh darahnya sudah lemah, bisa menimbulkan stroke perdarahan ya. Kemudian untuk yang 75 tahun, untuk yang lebih dari 75 tahun itu, ini tadi yang saya bilang, Coumadin ini bisa berpotensi menyebabkan stroke perdarahan. Nah, yang kedua, flutter atrial. Ini sama-sama dari atrial, tapi dia lebih stabil. Kalau yang tadi itu random caranya menyahut atriumnya. Kalau ini dia lebih teratur, sehingga kita akan dapatkan P. Jadi misalnya ini P, 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 T, P, P, P. Nah, ini P, 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 P. Nah, ini karena dia lebih teratur. Kalau didapatkan gambaran P tapi bukan dari sinus, kemudian dia lebih teratur, bahkan dia menyerupai gigi gergaji atau sawtooth, maka itu yang disebut dengan flutter atrial. Nah, ini sama, dia memberikan gambaran pola gergaji. Jadi dia khasnya itu dia interval R ke R-nya teratur. Ada sebenarnya flutter atrial interval R ke R-nya tidak teratur. Kalau misalnya kadang dia 4 kali P, kadang 3 kali P, kadang 2 kali P, kita sebut flutter atrial dengan variasi konduksi AV. Artinya bisa 4P-nya, bisa 3P-nya, bisa 2P-nya. Tapi khusus untuk lulusan dokter umum, maka kita akan memberikan gambaran EKG yang sederhana saja seperti ini. Jadi P-nya ada tapi bukan dari sinus, dengan interval R ke R teratur. Kemudian ini yang tadi saya bilang, jika terdapat konduksi 21, 31 atau lebih, maka dia memberikan gambaran R ke R tidak teratur dan menunjukkan ada kerusakan pada nodus AV. Nah, apa obat antiaritmianya? Amiodaron, propafenon, atau beta blocker. Kemudian kalau dia tidak stabil atau dia onsetnya kurang dari 22 hari, maka kita berusaha mengembalikan dia ke irama sinus dengan cara kardioversi. Kardioversi ini selalu hanya dilakukan jika tidak stabil ya. Oke. Nah, sekarang ini wandering atrial pacemaker, atau bahasa Indonesianya irama pemacu kelana atrial. Artinya dari atrial juga cuman berbeda-beda fokusnya. Sehingga kita akan dapatkan gambaran P yang bukan dari sinus tapi dari atrial, tapi berubah-berubah. Misalnya kayak ini sama dengan ini, sama dengan ini, tapi ini tidak sama. Padahal ini dari atrial juga. Ini tidak sama juga dengan ini, tidak sama dengan ini. Jadi berubah-berubah fokus atrialnya. Itu yang kita sebut dengan wandering atrial pacemaker. Kemudian yang irama penghubung. Jadi bukan dari sini, bukan dari atrial, tapi dari penghubung. Nah, kalau dari penghubung ini, dia bisa kita dapatkan gambaran ada P, tapi P-nya terbalik, atau tidak ada P karena terkubur di dalam QRS, atau malah dia di belakangnya QRS itu P-nya. Karena
asalnya kalau dari sini berarti ada P di depan. Kalau di sini bersamaan depolarisasi antara atrium dengan ventricle, maka dia terkubur di dalam QRS. Atau dia di belakang sini duluan depolarisasi ventrikelnya, kemudian baru depolarisasi atrium, maka dia ada P tapi di balik QRS. Nah, bagaimana tahu bahwa ini dari penghubungnya? Itu tadi, kenali P-nya. Kenali P-nya. Misalnya ini ada P dari sinus ini tidak ada P. Ya, tidak ada P-nya. Berarti ini dari penghubung. Karena kalau dia dari atrial, maka ada P-nya, tapi P-nya tidak sama. P-nya tidak sama dengan P-nya tidak sama dengan P sinusnya. Nah, pasti Anda bertanya, kenapa Pak ini dok tidak tidak cantik IP-nya ya, enggak kayak tadi ya. Mungkin karena ini diambil dari lead, bukan lead 2. Ini diambil dari lead V1. Jadi hanya dengan melihat gelombang P kita bisa tahu bahwa ini yang diambil ini dari lead 2 atau diambil dari AVR atau diambil dari lead 1. Karena di lead V1 itu memang gelombang P-nya bifasik, ada yang ke atas dan kemudian setengahnya ke bawah. Ini gelombang bifasik namanya. Jadi ini sebetulnya P sinus. Kalau kita ambil dari gelombang 2, dari lead 2, maka ini lebih jelas cuman 1, enggak bifasik. Ini bifasik berarti dia dari V1. Nah, ini sinus, kemudian ini tidak ada. Berarti ini dari penghubung. Kemudian sinus dan kemudian tidak ada. Berarti ada kontraksi prematur yang berasal dari penghubung. Dan kemudian ada P di belakang QRS, P di belakang QRS. Kalau dia lebih dari 3, maka kita sebut takikardi. Jadi ini P di belakang QRS dan lebih dari 3 berurutan. Inilah yang kita sebut takikardi penghubung. Kalau dia ada P dari atrial dan 3, itu kita sebut takikardi atrial. Kalau QRS-nya besar-besar dan lebih dari 3, itu kita sebut takikardi ventricle atau VT ya. Intinya dia lebih dari 3. Ini sudah lebih dari 3. Nah, sekarang yang extrasystole ventricle. Nah, ini ada irama dasarnya. Irama dasarnya P sinus ya, P sinus diikuti oleh QRS. Frekuensinya 1 2 3 4 5. Berarti irama sinus 60 kali per menit dengan ini ada kontraksi prematur, tapi QRS-nya lebar, maka kita sebut irama sinus 60 kali per menit dengan extrasystole ventricle. Ya, kalau mau lebih canggih lagi, ternyata extrasystolnya itu sama morfologinya. Jadi ini sama morfologinya berarti dia sama fokusnya. Misalnya fokusnya di sini, maka ini kita sebut irama sinus 60 kali per menit dengan extrasystole ventricle univokal. Karena sama morfologinya berarti sama sumbernya, sama fokusnya berarti univokal. Kalau yang ini dia 1 2 3 4 5 6, berarti dia ini 50 kali per menit sinus bradikardi dengan extrasystole ventricle multifokal. Kenapa multifokal? Karena tidak sama morfologinya di lead yang sama dengan phase yang kedua. Ini phase 1, ini phase 2. Tidak sama morfologinya. Jadi mungkin kalau di ventricle satu fokusnya di sini, satu fokusnya di sini. Ya. Jadi ini kalau dia berurutan 2, kita sebut couplet. Kalau dia sama bentuknya berarti univokal couplet. Kalau dia berurutan 2 tapi tidak sama bentuknya, kita sebut multivokal couplet. Couplet karena dia 2 berurutan, multivokal karena morfologinya tidak sama. Kalau misalnya dia 3 berurutan, maka itu yang kita sebut dengan VT. Ventricle tachycardia karena sudah 3 berurutan. Kalau 2 couplet, kalau 3 triplet atau tachycardia. Kemudian kalau berdasarkan frekuensinya, kalau misalnya ini kan terpotong, kita mulai dari sini, ini ada irama sinus sekitar 80 kali per menit. Ini irama sinus 80 kali per menit. Kemudian ada extrasystole ventricle.
Ini juga demikian, ada polanya. Jadi setiap 2 sinus diikuti oleh 1 QRS, ini yang kita sebut dengan extrasystole ventricular trigemini. Jadi pembacaannya irama sinus 80 kali per menit dengan extrasystole ventricular trigemini. Kenapa trigemini? Karena setiap 2 sinus diikuti oleh gelombang ketiga phase. Ini juga. Ini karena terpotong ya, ini mungkin juga gelombang ketiganya phase. Kemudian ada juga yang istilahnya, kalau dia misalnya bigemini artinya kalau saya tutup ini misalnya, dia di sini sinus, kemudian dia phase. Di belakang juga begitu, sinus phase. Sinus phase berarti itu extrasystole bigemini karena gelombang keduanya adalah phase. Kalau misalnya dia gelombang keempatnya, ini kan gelombang ketiga trigemini. Kalau gelombang keempatnya yang phase dan polanya seperti itu, maka kita sebut dia quadrigemini. Kalau gelombang kelima phase, pentagemini dan seterusnya. Kemudian yang extrasystole ventricle ada yang diistilahkan lagi R-on-T. Jadi ini ada irama sinus 60 kali per menit. Nah, pas dia di sini di T-nya ada ventricular extrasystole. Ini ya yang disebut dengan extrasystole ventricular R-on-T. Ada phase yang R-nya dia menduduki T-nya sinus. Nah, ini yang harus Anda waspadai karena tidak lama ini akan menjadi VT. Ya. Kenapa? Karena belum istirahat sempurna. Ini kan dia istirahat sempurna. Ternyata pada saat dia belum, seharusnya kan normalnya kalau dia lagi depolarisasi, memang dia tidak dihantam oleh extrasystole. Kemudian dia belum istirahat sempurna, ini kan dia sudah istirahat sempurna, ini belum istirahat sempurna, dia ternyata bisa dipicu oleh phase. Bisa dipicu oleh phase, artinya pasien ini bisa tidak istirahat jantungnya. Karena bisa tidak istirahat jantungnya, maka berarti dia kemungkinan bisa terjadi VT. Nah, kayak ini. Ini ada QRS lebar tapi morfologinya sama semua. Yang kayak ini runcingnya di bawah semua, maka ini kita sebut dengan takikardi ventricular monomorfik. Artinya satu di fokusnya. Ini satu fokusnya. Maka dia memberikan gambaran VT yang monomorfik. Tapi ada yang fokusnya beda-beda di ventricle. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Maka ini kita sebut dengan takikardi ventricular polymorphic. Karena kadang runcingnya itu, kalau ini kan runcingnya sama semua, di bawah semua, tumpulnya di atas semua. Kalau ini kadang dia runcingnya di bawah, kadang ini kan kayak gini, runcingnya di bawah, tumpulnya di atas. Tapi dia kalau berputar, ini kita lihat terputar, dia runcingnya di atas, tumpul di bawah, ya, tumpul di bawah. Nah, kadang dia terputar-putar. Nah, ini yang kita sebut dengan VT polymorphic. Nah, kalau VT polymorphic, kalau dia tidak stabil sama kardioversi, cuman Joule-nya mungkin yang lebih berat, lebih besar. Kemudian antiaritmianya amiodaron. Ini sama dengan istilahnya apapun makanannya, teh botol sostro minumannya. Nah, kalau di Indonesia ini karena keterbatasan obat, apapun aritmianya, maaf deh nah, menang sana aku. Apapun aritmianya, maka amiodaron obatnya. Kalau dia tidak stabil, maka kardioversi. Kalau dia stabil, dia amiodaron. Sementara obat-obat lain ini tidak tersedia di Indonesia. Untuk VT yang sifatnya non-sustain, sebentar-sebentar ada, sebentar-sebentar tidak, itu sebetulnya tidak memerlukan terapi. Kapan disebut non-sustain? Kapan disebut sustain? Kalau VT-nya itu lebih dari 3 detik, berarti dia sustain. Tapi kalau dia kurang dari 3 detik muncul, berarti perlangsungan VT-nya itu kurang dari 3 detik, maka berarti itu non-sustain. Ya, ini biarkan saja, tidak apa-apa. Kalau yang polimorfik ini yang berbahaya karena ini toxadepoa bisa tiba-tiba menyebabkan sudden cardiac death, ya, terutama kalau pasiennya hipokalemi. Kenapa itu? Kita selalu harus menghitung interval QT karena takikardi ventricle polymorphic ini terjadi pada
jika interval QT memanjang. Untuk yang kondisi akut, hindari faktor-faktor pencetus. Kemudian kita perpendek interval QT-nya dengan cara terapi magnesium, lidocaine, atau isupren, atau pemasangan pacemaker temporer. Tapi kalau memang ini berlangsung terus-menerus, maka tidak ada jalan lain. Pasiennya ini harus diimplan device yang bisa mendefib. Yang kemarin saya ceritakan bahwa kalau dia misalnya aritmia, maka alatnya itu membaca bahwa ini aritmia, maka alatnya akan menghantarkan defibrilasi. Defibrilasi itu kayak di shock jantungnya oleh itu alat. Jadi alat itu sudah disetting. Yang pertama dia akan men-shock sekitar 20 joule. Tidak berhasil dia akan shock 25 joule. Tidak berhasil nanti dia akan shock 30 joule. Itu jadi pasien itu bisa tiba-tiba kayak kaget begitu karena ada yang pukul jantungnya. Nah, itu dari alat yang tiba-tiba kayak memukul, men-shock. Atau boleh dengan amiodaron atau beta blocker. Nah, ini gambaran fibrilasi ventricle. Ini dia VRS lebar dengan interval tidak teratur. Kalau yang polimorfik tadi polimorfik. Yang kalau VT dia teratur, tapi mono dia teratur morfologinya, satu di morfologinya. Kalau polimorfik lebih dari satu morfologinya, tapi intervalnya itu teratur, jatuhnya itu teratur. Tapi kalau yang fibrilasi ventricle dia lebih tidak teratur ya. Nah, ini terutama terjadi pada kondisi OIMA, infak miokard akut. Kenapa itu kita takut sekali kepada pasien-pasien infak miokard akut, terutama yang STEMI, karena banyak sekali komplikasinya, termasuk komplikasi aritmia ya. Kalau dia komplikasi aritmia bisa terjadi VT, bisa terjadi fibrilasi ventricle. Pada IMA juga itu dia bisa terjadi komplikasi inflamasi. Itu nih kadang kita ada juga perikarditis post IMA yang kita istilahkan Dressler syndrome. Ada juga yang terjadi itu komplikasi mekanik. Jadi karena di daerah infaknya itu kan pada saat dia infak, maka otot jantung itu membubur. Maka bisa kalau misalnya kebetulan dia kena di septumnya, maka ventricle septumnya bisa ruptur, bisa runtuh. Itu yang kita sebut dengan VSR. Atau kebetulan dia infak di yang mengikat mitralnya misalnya, maka bisa terjadi regurgitasi mitral akut. Itu yang ngeri dari STEMI. Kemudian kalau untuk yang fibrilasi ventricle ini merupakan kondisi yang sangat mematikan, kondisi terminal, diterapi dengan amiodaron. Jika refraktor ya shock defibrilasi. Jadi kalau dia misalnya masih dengan nadi, maka kardioversi. Tapi kalau dia tanpa nadi, fibrilasi VT, VF atau VT tanpa nadi, maka itu harus didefibrilasi dengan energi yang besar 360 joule. Nah, aritmia selanjutnya ini aritmia penghantaran impuls. Jadi ada yang ini salah jadi ini salah ya, salah ketik. Ini ada namanya blok sinus. Kemudian blok AV ada yang derajat 1, derajat 2, derajat 3. Kemudian kalau yang blok intraventrikular, di sini blok SA harusnya isinya. Di sini blok SA. Jadi blok SA ini ada juga derajat-derajatnya, ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Cuman dari gambaran EKG itu hampir sama semua, maka ini tidak terlalu dibahas. Dan kemudian kalau blok SA ini dia sifatnya jinak, tidak menimbulkan instabilitas hemodinamik. Beda dengan blok AV derajat 2 dengan derajat 3 itu dia menimbulkan hemodinamik tidak stabil, sehingga harus betul-betul dikenali supaya bisa diberikan tata laksana yang memadai. Kemudian ada namanya blok intraventrikular, ini yang RBBB dan LBBB. Nah, kalau blok SA ini bedanya dengan henti sinus tadi. Kalau kita lihat henti sinus tadi ya, saya bisa balik dulu. Henti sinus. Kalau henti sinus ini saya mau bedakan dengan blok SA, maka dia kemunculan ininya
tidak sama intervalnya. Jadi kalau ini intervalnya di sini dia harusnya muncul tidak ada henti sinus, di sini tidak ada, di sini tidak ada, dan kemudian kalau kita tarik garis dia mungkin sekitar sini ya, supaya sama intervalnya di sekitar sini baru ada. Ternyata dia muncul sinusnya tidak berdasarkan kelipatan intervalnya, maka ini kita sebut henti sinus. Beda dengan blok. Kalau blok SA, blok SA, kalau blok SA maka kemunculan sinus berikutnya dia memang hilang, tapi dia berdasarkan kelipatannya. Jadi ini kelipatannya. Di sini tidak ada, tapi dia akan muncul di kelipatannya. Itulah yang trik sederhana untuk membedakan antara henti sinus dengan blok. Jadi kalau henti sinus dia tidak kembali berdasarkan kelipatan. Kalau ini dia kembali berdasarkan kelipatan kemunculannya. Nah, kemudian kita belajar di blok AV. Jadi kalau blok SA ini salah skematiknya ya, di sini yang terblok. Kalau yang blok AV, di sini yang terblok ya, blok AV. Blok SA di sini yang terblok. Nah, blok AV ini ada yang derajat 1, derajat 2 tipe 1, derajat 2 tipe 2, dan blok AV total. Untuk blok AV derajat 1, maka disinilah gunanya kita selalu waspada menghitung PR interval ya, PR interval. PR interval itu normalnya 3 sampai 5 kotak atau 0,12 sampai 0,20 detik. Nah, ini dia kelamaan di sini berarti terjadi blok kalau dia lebih dari 0,2 detik. Nah, ini kalau kita hitung 1 2 3 antara sinilah. Di sini. Ini ke sini saja sudah 5, berarti ini 7 kotak. 7 kali 0,4 dia 0,28 detik. Ya, jadi tapi kalau kita perhatikan setiap bit itu ada interval PR yang sama-sama memanjang. Nah, ini yang kita sebut dengan blok AV derajat 1. Kemudian kalau ada yang blok AV derajat 2 tipe 1, maka ini ada pemanjangan PR interval tapi semakin progresif. Misalnya kayak ini intervalnya segini. Kemudian berikutnya dia intervalnya lebih panjang, kemudian lebih panjang lagi. Bahkan di sini sudah tidak ada. Nah, ini yang kita sebut dengan blok AV derajat 2 tipe 1. Jadi ada pemanjangan interval PR. Nah, di sini lihat ini pendek, kemudian panjang, hilang. Itu blok AV derajat 2 tipe 1. Kemudian yang kalau blok AV derajat 2 tipe 2, dia konstan, tapi selalu ada yang hilang. Ya, ada yang hilang. Nah, jadi bedanya dengan yang tipe 1 tadi, yang satu ini ada pemanjangan, kalau ini dia lebih konstan, tapi ada yang hilang. Ini blok AV derajat 2 tipe 2. Ini yang lebih ganas. Nah, kalau yang ini lebih parah lagi, ada blok AV derajat 3 atau kita sebut dengan blok AV total. Sama sekali tidak ada hubungan antara atrium dengan ventricle. Jadi ini atriumnya akan punya ritme sendiri. Kalau ini kita ukur intervalnya sama. Di sini dia P lagi, di sini P, kemudian di belakang situ. Nah, QRS-nya juga begitu. QRS-nya juga akan memiliki interval yang pokoknya dia jalan sendiri-sendiri. Jadi dia jalan sendiri-sendiri. Tidak ada lagi hubungan antara P dengan QRS. Ini tampak seperti ada hubungan, padahal tidak. Ini mereka jalan-jalan sendiri. Bagaimana caranya tahu? Masing-masing kita hitung intervalnya. Ya, kalau dia jalan-jalan sendiri berarti dia blok AV total. Nah, kalau blok cabang berkas kanan selalu saya bilang setiap ada kanan perhatikan V1, V2. Setiap ada kiri perhatikan V5, V6. Kan kita kemarin sepakat bahwa R itu pendek di V1, V2. Kalau R-nya tinggi di V1, V2, kemungkinan ada gangguan di ventrikel kanan. Nah, kalau kita lihat blok cabang berkas kanan itu, maka kita akan dapatkan gambaran telinga kelinci di V1, V2. Kemudian di lawannya kita akan dapatkan lawannya V1, V2 kan V5, V6 dan 1 AVL. Maka kita akan dapatkan gambaran S yang dalam di V5, V6 dan 1.
Nah, ini berarti blok cabang berkas kanan. Telinga kelinci di V1, V2 di kanan, S yang dalam di kiri. S yang dalam di kiri. Nah, kalau dia blok cabang berkas kiri balik. Blok cabang berkas kiri balik, telinga kelincinya di V5, V6 dan S yang dalam di V1. Saya ulang, kalau blok cabang berkas kanan, telinga kelinci di V1, V2 di bagian kiri dia S yang dalam, ya. 1 V6 S yang dalam. Tapi kalau misalnya dia kiri, maka telinga kelinci di V5 atau V6, ini telinga kelinci, maka S-nya dalam di mana? Di V1. Ya. Jadi ini juga ada telinga kelinci sebetulnya di sini. Nah, tata laksananya untuk yang blok-blok tersebut, untuk aritmia secara umum ya, bisa dengan terapi medikamentosa kalau misalnya ini ada underlying disease-nya, misalnya karena gagal jantungnya atau karena dia dalam kondisi akut, kor pulmonal dan seterusnya, mengobati penyakit dasarnya bisa menangani aritmianya, atau karena faktor-faktor yang tadi itu yang 5H 5T diobati itu bisa hilang. Tapi jika itu tidak mempan, maka mulai ada terapi anti aritmia. Terapi anti aritmia yang banyak kita punya amiodaron, beta blocker, CCB dan digoxin. Kemudian ada juga obat-obat anti aritmia yang tadi itu kalau dia tidak stabil kasih kardioversi, kemudian antikoagulan. Kemudian kalau misalnya ini refraktor atau sifatnya mengancam jiwa, maka kita harus mempertimbangkan adanya implant device ya. Pada pasien yang tidak membaik dengan obat-obatan, masih juga terjadi aritmia, maka mungkin juga bisa diablasi. Dan ini sudah jarang dilakukan pembedahan, tapi ada yang dikerjakan. Misalnya untuk Longkiti syndrome, maka bisa dilakukan denervasi, dipotong simpatisnya di di persarafan dekat jantung itu. Terlalu spesifik. Nah, ini ya. Jadi bisa dengan kardioversi, bisa dengan device, bisa dengan ablasi. Ini yang ablasi yang saya bilang ya. Kita memasukkan kateter, kemudian misalnya kalau fokusnya di atrial, maka di sini yang kita ablasi. Ablasi itu kayak solder. Kalau fokusnya kita paham bahwa fokusnya ada di NRT misalnya, di nodal, maka di sini yang kita ablasi tapi struktur-struktur tertentu. Karena kalau di ablasi total dia bisa blok AV kalau mati ininya. Jadi ada memang struktur yang kita istilahnya kayak okots tapi lumayan bisa mematikan AV node-nya. Atau misalnya di bypass karena WPW, nah, maka bypassnya itu yang dipotong jalurnya. Kalau gambar ini adalah ini bypass ya. Jadi antara atrium dengan ventricle ada jalur tolnya. Nah, ini yang diablasi, dipotong ini supaya dia jangan lewat sini. Konduksi, dia harus lewat yang normalnya saja. Ini yang penting sekali diketahui ya, apa dasarnya ini semua ya, fase aksi potensial. Di sini natrium yang berperan, di sini kalsium kalium, dan ke bawah ini semua adalah kalium. Jadi kenapa kalau dia hipokalemi dia gampang aritmia, karena hipokalemi itulah yang diperlukan untuk fase istirahat. Jadi kalau tidak istirahat pas ininya jantungnya kontraksi terus, sementara normalnya kontraksi istirahat. Saya tidak lama di sini. Ini obat-obat anti aritmia. Jadi obat anti aritmia itu ada 4 kelas, ada kelas 1, ada kelas 2, kelas 3, kelas 4. Yang ada kita punya cuman kelas 2 beta blocker, kelas 3 amiodaron, dan kelas 4 CCB. Yang 1A, B, C ini lidocaine saja yang kita punya ya. Jadi lidocaine tidak semata-mata untuk sunat, bisa IV sebagai anti aritmia. Nah, ini sama tadi. Jadi ini pemilihannya ya, ini enggak terlalu terlalu spesifik, karena biar dihafal bagaimana juga obatnya yang ada cuman CCB, beta blocker, amiodaron ya. Oke. Nah, jadi kalau amiodaron bisa SVT, bisa VT ya. Nah, ini pacemaker untuk pasien-pasien dengan bradiaritmia ya.
Misalnya dia dengan sinus bradikardi, atau dia dengan AF respon ventricle, atau dia dengan penghubung terus yang nyala karena sinusnya yang rusak, maka kita implan dia pacemaker. Saya kira itu ada pertanyaan, mungkin waktunya juga sudah habis. Ada pertanyaan deh? Untuk aritmia ini fokus saja pada penguasaan EKG untuk masing-masing aritmianya ya, karena nanti itu soal-soalnya EKG apa jenis aritmianya ya, jarang sekali yang menanyakan yang lain karena kita sesuaikan dengan soal-soal UKM PPD. Begitu juga yang dia mau soal-soal UKM PPD. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pamit ya. Mungkin habis asar kita lanjut lagi dengan topik penyakit arteri vena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dok, terima kasih banyak dok.